Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Afia, Sarjana Ekonomi, Magister Sains Akuntansi, Chartered Accountant, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Perkenalkan, nama saya Bambang Priantoro Nugroho dengan NIM 2009 07 50 1021 dari program studi Bisnis Digital kelas B. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas final ulangan akhir semester akuntansi perusahaan dagang PT Kompermas yang dikerjakan pada Microsoft Excel. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke pembahasan berikut ini. Pertama-tama, kita sudah mendapatkan sebuah data laporan posisi keuangan perusahaan PT Kompermas pada bulan September 2012 yang berisikan sebagai berikut. Pertama ada kas dengan saldo sebesar 155 juta. Yang berikutnya ada piutang usaha dengan nilai 178 juta. Persediaan 16.200.000. Selanjutnya ada perlengkapan kantor senilai 12 juta. Aset tetap 460 juta, akumulasi penyusutan aset tetap 21.200.000, utang usaha 125 juta, utang bank 330 juta, modal saham 250 juta, dan laba ditahan senilai 95 juta. Nah, pada bulan Oktober kita sudah mendapatkan sebuah data. Selama bulan Oktober ini, perusahaan melakukan transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 4 Oktober 2012, membeli barang dari PT Panamas seharga 26 juta secara kredit. Pada tanggal 6 Oktober 2012, membeli perlengkapan kantor dari toko warna-warni seharga 2.500.000 secara tunai. Pada tanggal 11 Oktober, membayar utang usaha ke PT Panamas Jakarta sebesar 22 juta. Pada tanggal 12, membeli peralatan kantor atau aset tetap dari toko ATK seharga 4.200.000 secara tunai. Pada tanggal 19 Oktober, membayar biaya bunga sebesar 1.500.000 rupiah. Pada tanggal 20 Oktober, melakukan transaksi membayar biaya iklan di koran sebesar 2.500.000 secara tunai. Pada tanggal berikutnya yaitu tanggal 22 Oktober, melakukan transaksi menjual barang dagang seharga 37 juta secara tunai dengan potongan penjualan sebesar 1 juta. Pada tanggal 23 Oktober, membeli barang dagang dari PT Dinamo Mas Jakarta seharga 35 juta secara tunai dengan potongan tunai sebesar 2 juta. Pada tanggal 26 Oktober, membayar biaya pengiriman barang ke perusahaan transportasi sebesar 1.500.000 rupiah secara tunai. Dan transaksi yang terakhir, pada tanggal 28, membayar gaji pegawai sebesar 2.700.000 secara tunai. Nah, diketahui pula bahwa nilai persediaan pada tanggal 1 Oktober 2012 sebesar 16.200.000 rupiah dan pada tanggal 30 Oktober 2012 sebesar 15.500.000 rupiah. Nah, keterangan lain yang diperoleh dari data tersebut yaitu A. Perlengkapan kantor yang tersisa pada akhir bulan Oktober 2012 adalah 13.500.000 rupiah. Yang B, beban penyusutan aset tetap untuk bulan Oktober 2012 sebesar 500.000 dan yang C, beban penyusutan gedung untuk bulan Oktober 2012 sebesar 1 juta rupiah. Nah, berdasarkan data dan keterangan tersebut, kita disuruh membuat yang pertama, jurnal umum, yang kedua, buku besar, yang ketiga, laporan posisi keuangan lajur, yang keempat, laporan keuangan, dan yang terakhir, ayat jurnal penutup untuk bulan Oktober tahun 2012. Nah,
kita sudah membuat sebuah data jurnal umum dari PT Kompermas pada periode Oktober 2012. Dalam pembuatan jurnal umum, penting diperhatikan dalam pembuatannya yaitu harus mencantumkan beberapa kolom penting, yaitu kolom tanggal, kolom keterangan, kolom ref, dan kolom jumlah yang berisikan kolom debit dan kolom kredit. Pada kolom tanggal, wajib mencantumkan sebuah tanggal, bulan, dan tahun pembuatan data. Dari data tersebut, dapat kita simpulkan bahwa transaksi pertama yang dilakukan oleh PT Kompermas terjadi pada tanggal 4 Oktober, yaitu melakukan pembelian barang dagang. Pembelian barang dagang ini dilakukan secara kredit. Maka karena memakai metode periodik, atau dengan kata lain mendebit akun pembelian dan mengkredit akun penjualan, dan mengkredit akun kas atau utang, maka setiap pembelian barang dagang dicatat dengan akun pembelian, bukan persediaan barang dagang. Pada tanggal 6, terjadi transaksi pembelian perlengkapan kantor secara tunai, maka kas keluar berada di sisi kredit, dan perlengkapan kantor bertambah di sisi debit. Pada tanggal 11 Oktober, melakukan pembayaran utang usaha, maka kas keluar berada pada sisi kredit, dan hutang berkurang di sisi debit. Pada tanggal 12 Oktober, membeli peralatan kantor. Nah, peralatan kantor ini saya masukkan di aset tetap, karena di neraca awal tidak menyebutkan adanya aset lain. Peralatan termaksud aset tetap atau tidak bergerak. Pada tanggal 19 Oktober, membayar biaya bunga, maka kas keluar berada pada sisi kredit, dan beban bertambah berada di sisi debit. Pada tanggal 20 Oktober, membayar iklan, maka kas keluar berada pada sisi kredit, dan biaya iklan bertambah berada pada sisi debit. Pada tanggal 21 Oktober, karena di soal ini memakai metode periodik, maka cukup dicatat seperti itu, sehingga tidak muncul harga pokok penjualan atau HPP. Pada tanggal 22 Oktober, karena penjualannya tunai, maka potongan tidak dicatat, hanya dicatat sesuai harga. Pada tanggal 23 Oktober, maka pembelian tidak dicatat, maka hanya dicatat sesuai harga, setelah dipotong berbeda dengan pembelian jika dilakukan secara kredit. Pada tanggal 26, membayar ongkos kirim, maka kas keluar dan biaya pengiriman masuk ke dalam debit. Pada tanggal 28, membayar gaji karyawan, maka ditulis dengan beban gaji, dan kas yang keluar berada pada sisi kredit, dan beban gaji berada pada sisi debit. Dari data tersebut, kita mendapatkan total yang seharusnya debit dan kredit itu sama. Maka sebelum kita melanjutkan pembuatan laporan selanjutnya, pastikan dulu di keduanya ini sama persis tanpa ada perbedaan sama sekali. Nah, kita sudah membuat sebuah buku besar dari hasil data jurnal umum dan dari hasil neraca awal pada bulan September. Nah, pencatatan buku besar ini untuk setiap nama akun yang ada di neraca awal maupun yang ada dalam jurnal umum dicatat sesuai posisi akun tersebut, yaitu debit di sebelah kiri dan kredit di sebelah kanan.
Pencatatan buku besar kas ini dilakukan dengan mengambil catatan dari neraca awal saldo September 2012, yaitu saldo debit, itu berasal dari neraca awal. Selanjutnya, transaksi kas yang ada di jurnal umum masukkan ke dalam buku besar sesuai tanggal transaksi dan sesuai dengan posisinya. Jika di debit, maka letakkan di kiri. Jika di kredit, maka letakkan di kanan. Jika sudah semua transaksi yang nama akun kas dimasukkan, maka jumlahkan sisi kanan dan sisi kirinya. Kemudian cari selisih saldo akhirnya. Saldo 30 Oktober ini adalah hasil pengurangan dari kiri ke kanan atau debit dikurang kredit. Jika tidak ada saldo di sebelah kanan maupun tidak ada saldo dari neraca awal, maka hanya saldo di sebelah kiri atau kanan saja. Penjelasan tersebut berlaku untuk semua akun ini dari atas sampai ke bawah. Selanjutnya, semua saldo baik di kiri maupun di kanan direkapitulasi ke dalam neraca saldo untuk mengetahui keseimbangan debit dan kredit. Nah, hal yang selanjutnya harus dilakukan yaitu membuat neraca saldo. Nah, dalam pembuatan neraca saldo, kita harus merekapitulasi semua hasil dari buku besar dan dibentuk ke dalam sebuah neraca saldo dan harus memastikan debit dan kreditnya sama balance-nya. Selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Karena menggunakan metode perpetual, maka harus diperhatikan saldo awal persediaan dan saldo akhir persediaan. Selanjutnya dilakukan saldo penyeimbang dengan ikhtisar rugi laba. Caranya, persediaan awal yaitu 16.200.000 yang tadinya berada pada di debit diletakkan di jurnal penyesuaian di kredit. Kemudian ikhtisarkan di debit. Selanjutnya, persediaan akhir pada tanggal 30 Oktober sejumlah 15.500.000, maka diubah ke dalam kolom debit dan ikhtisarkan di kredit. Di dalam jurnal penyesuaian yang dihitung adalah yang dipakai atau terpakai. Jadi jika punya 14,5 juta dan tersisa 13,5 juta, maka pemakaian perlengkapan kantor adalah 14,5 juta dikurang 13,5 juta. Yaitu hasilnya adalah 1 juta. Langkah yang selanjutnya harus dilakukan adalah membuat posisi keuangan lajur atau neraca lajur. Nama akun dan jumlah nominal ini semua berasal dari neraca saldo. Nama akun di bawah neraca saldo itu diperoleh dari jumlah jurnal penyesuaian. Artinya nama akun yang ada di jurnal penyesuaian, namun tidak ada dalam neraca saldo, maka dibuatkan di bawahnya. Perlu diperhatikan, memindahkan jumlah nominal sesuai dengan nama akun yang ada di jurnal penyesuaian. Karena menggunakan metode periodik, maka tidak menggunakan HPP untuk mengisi kolom rugi laba. Maka cukup isikan yang berhubungan dengan perhitungan rugi laba, yaitu penjualan, beban, pembelian, dan ikhtisar rugi laba. Jika hasil debit dan kredit balance, maka tidak terjadi laba maupun rugi. Jika kredit lebih, maka dipastikan itu sebuah laba, dan jika debit lebih besar, maka dipastikan itu rugi. Untuk mengisi kolom neraca, cukup isikan nama akun selain yang sudah dimasukkan ke dalam rugi laba. Apabila dipindahkan ke neraca, maka akan balance. Jika tidak balance, mungkin ada kesalahan perhitungan. Langkah selanjutnya adalah pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi,
laporan neraca saldo, dan laporan perubahan ekuitas atau modal. Mari kita bahas laporan laba rugi terlebih dahulu. Karena tadi menggunakan metode periodik sehingga tidak diketahui HPP-nya, maka dari itu dalam laporan rugi, laba ini dihitung HPP-nya. HPP-nya ternyata senilai Rp59.700.000. Dan laba usaha yang didapat yaitu senilai Rp12.400.000. Laba usaha ini didapat berdasarkan penjualan dikurang dengan HPP dikurang dengan beban, sehingga mendapatkan laba usaha sekitar Rp12.400.000. Selanjutnya ada laporan neraca saldo. Cara membuat laporan neraca saldo ini, tinggal pindahkan nama akun dan nominalnya ke dalam bentuk laporan neraca. Yang debit taruh di debit, dan yang kredit taruh di kanan. Kecuali akun depresiasi aktiva tetap. Karena aktiva tetap debit maka dipindahkan ke kiri, sehingga sifatnya mengurangi dengan tanda kurung. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas atau modal. Karena perusahaan mendapatkan laba atau rugi, maka modal akan ada perubahan. Saya kira sudah sangat jelas, di sini dapat dilihat. Modal akhir PT Kompormas sebesar Rp332.600.000. Langkah terakhir adalah membuat ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup adalah laporan untuk menutup akun nominal, yaitu penjualan dan bebas, serta rugi atau laba, dengan cara diringkas atau ikhtisar rugi atau laba. Caranya dengan memindahkan yang ada di rugi laba dari kredit pindah ke debit, begitupun sebaliknya dari debit pindah ke kredit. Penjualan yang dikredit pindah letaknya di debit, kemudian diringkas ke ikhtisar rugi laba atau kredit. Nah, kita sudah menghitung total hasil dari ayat jurnal penutup ini, baik debit maupun kredit mengalami total penjumlahan yang sama. Maka sudah dipastikan cara penghitungannya sudah benar dan laporan sudah selesai. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang kurang dipahami, mohon maaf dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.